I will. Okay, guys, can you see? Yes. Nampak, Mister. Huh? Sudah muncul. Okay, can you see this? Muncul. Muncul ya? Yes. Ya, Mister. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Sir. Morning, Mister. Okay, so welcome to the class of intermediate writing. Okay, the name of the course is intermediate writing, but I specify it becomes academic essay writing. So in this whole semester, you will learn how to write essay, but in academic way. Nah, gitu ya. Jadi kemarin sudah basic writing ya, basic writing kita menulis paragraf, and then now we come to intermediate writing, we write essay. Oke? Ini gambarnya kenapa ada laptop, ada buku, ada kopi, karena ini mencerminkan saya kalau lagi nulis. Saya harus ada laptop, harus ada kopi. Kalau Izat gimana? Oh, saya sih laptop sama earphone aja, Mister. Oh, nggak harus ada kopi? Ya. Enggak harus. Biasa saya kalau kerja itu suka dengar lagu gitu. Oh, sampai dengerin lagu? Oh, Iya, Sama, jadi biar Bang. lebih semangat gitu, Mister. so that's great ya. Kalau saya harus minum kopi, jadinya ini pas nih saya bilang nih. Iya Oke. sih. Karena juga gini, ini mata kuliah yang sedikit berat, karena based on studies, beberapa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa writing is the most difficult skill ya to learn. Jadi di antara skill, kita tahu kan ada berapa skill kita dalam bahasa Inggris? Halo? Halo, Mister. Nah, kita dalam bahasa Inggris ada 4 skill kan? Pertama, Ya. listening, Speaking. speaking, reading, Writing. and writing. Nah, Writing, listening. bukan. Yang paling pertama itu listening. Pertama, Oh iya, pertama listening. baru speaking, Speaking baru reading, baru reading, baru baru writing. writing. Nah, Oh, kenapa iya. kok writing posisinya di akhir? Karena itu, Iya. karena sebagai contoh begini, manusia pertama kali mempelajari bahasa itu dimulai dari mendengar. Kalau bayi itu dari dengar dulu deh kan, papa, Iya, papa. Mister. Nah, akhirnya dia listening dulu, listening. Akhirnya merekam kata-kata di dalam otaknya. Akhirnya he or she tries to speak. Akhirnya dia speaking. Nah, dia mengulangin. Kata mamanya, mamam. Nanti dia bilang, mamam. Speaking kan? Akhirnya ketika dia masuk jenjang sekolah, he try to read. Dia reading. Nah, dia Membaca. lihat dulu, oh tulisan A itu begini, A itu begini, B itu begini, angka 1 tuh kayak gini tulisannya, dia reading, read. Ya kan? Nanti dia merekam di otaknya, baru dia belajar write, produce, or express ideas. Nah, jadi baru dia writing, nulis. Jadi itu step-stepnya. Berarti kan writing termasuk yang di akhir setelah kita listening, speaking, and reading, and then we write. Nah, itu filosofinya ya. Makanya dia dikatakan sulit karena memang sulit gitu kan. Oke. Are you ready to continue? Yes. Always ready, Mister. Yes. Mantap. Always ready. Ini orang TB ini memang orang sukses semua nih. Lagi Amin. first meeting, excited. Oh, excited ya. First meeting ya. Excited. Oke. Karena ini kita hanya 45 menit ya. Kalau di ini ya. Ya, Di Mister. gratis version. Nah. Oke, the goal of the course, tujuannya dari MK ini, students are able to express their ideas in a way of
critical academic argumentative writing. Wah, kok panjang kali nih, Mister? Nah, itulah dia. Jadi kalian harus bisa critical academic argumentative writing. Jadi harus bisa mengekspresikan pendapat, ide dalam bentuk tulisan argumentatif secara kritis dan akademis. Nah, bisa ya kira-kira ya? Mister, Insya Allah. berarti Gimana? harus sesuai grammar gitu, Mister ya? Itu belakangan. Ya. Oh, belakangan. Belakangan. Yang paling penting, the most important thing, express your idea. Jadi opininya nih. Ini karena argumentative writing itu opininya yang harus ditonjolkan. Oke. Ada yang tahu istilah critical thinking, berpikir kritis? Bisa kasih contoh nggak gimana? Satu hal bisa bercabang-cabang, Mister. Gimana kalau critical thinking itu? Kalau dari saya, satu pemikiran bisa bercabang jadi 1000 pemikiran. Satu pemikiran bisa bercabang. Oh, berarti melebar gitu. Nah, Atau dari satu kali melihat menghasilkan 1000 teori. wih, sadis sekali itu. Ya. Iya. Bisa 1000. Ada yang lain? Ada yang tahu istilah berpikir kritis? Bagaimana? Kan dibilang mahasiswa harus berpikir kritis katanya. Apa tuh berpikir kritis? Pikir keras. Berpikir keras. Berpikir keras. Hampir, Levi. Hampir. Yang lain coba. Berpikir keras, berpikir apa lagi? Oke. Jadi memang diminta berpikir kritis ya. Kita lihat apa sih berpikir kritis? Mana sih ini? Aku. Oke. Are you ready? Yes. Topics in the whole semester. Jadi ada 16 meetings. Ya, tetap saya mempertahankan 16 meetings. Karena kalau di penggal-penggal nanti takutnya tidak sempurna. Oke, jadi ada 16 ya. Pertama, yang the green one, ini the first meeting until midterm. Baru kalau yang the yellow one, ini after midterm until final term. Ya, oke. Jadi ada 16 di sini. The first meeting kita akan belajar tentang silabusnya ini. Terus introduction to academic essay writing. Nah, jadi untuk nanti pertemuan kedua kita ada navigating resources. Resources itu apa? Sumber. Ya. Navigating resources means kita mencari sumber yang bagus sebagai bahan bacaan. Baru nanti ada introduction to paraphrase, simple and compound clauses. Baru nanti ada critical reading, cara membaca kritis, melihat alat kohesifnya. Baru ada transitivity, faktor, proses, dan circumstances. Baru nulis paragraf. Nah, jadi nulisnya nanti belakangan. Nanti nulis introduction, nulis body and conclusion paragraph, and then nanti midterm-nya UTS-nya itu nulis esai. Nah, satu introduction, 2 body, 1 conclusion. Jadi 1 introduction paragraph, 2 body paragraph, 1 conclusion paragraph. Nulisnya 4 paragraph aja. Nah, ya, esai. Selanjutnya di pertemuan 9 nanti ada writing feedback. Jadi apa yang sudah ditulis kita feedback, kita pelajari lagi apa yang salah. Ada 2 kali writing feedbacknya di sini. Baru kita mencoba paraphrase ya untuk menghindari plagiarism. Jadi plagiarisme ini adalah penyakit mahasiswa, banyak copy paste. Nah, caranya supaya terhindar dari plagiarism, kita harus memparafrase atau merekonstruksi ulang teks yang kita baca. Oke? Baru ada citation module.
Di sini cara mengutip. Nah, ini kita belajar cara mengutip buku, ngutip artikel, ngutip dari sumber web atau sumber-sumber lainnya untuk di skripsi. Selanjutnya ada conclusion paragraph, refutation. Nah, jadi di paragraf kesimpulan itu nggak hanya menyimpulkan aja, tapi ada refutation namanya. Nanti akan kita pelajari. Baru ada appraisal in writing. Nah, ini cara menulis atau kata-kata yang bisa digunakan untuk menunjukkan perasaan dalam tulisan. Nah, ini berguna kalau mau ambil IELTS. Nanti tes bahasa IELTS, ada writing-nya ya, yang dinilai appraisal-nya. Nanti akan kita pelajari. Baru course overview, kita apa namanya nih? Kita review semua pelajaran-pelajarannya. Kalau ada yang bertanya atau masih belum paham bisa ditanyakan. Terakhir, final term, essay writing juga. Essay writing lagi. Tapi yang lebih perfect daripada yang midterm. Nah, okay. Do you have any questions so far? So good, Mister. Huh? So good. So far so good. So far so good ya. Yeah. I'm glad to hear that. Okay, we go to the next slide. Berarti pertama kita introduction to academic essay writing. Ya. Argumentative essay writing. Essay itu tahu ya, essay ya? Tahu. Essay tahu kan? Halo, Mister. Nah, essay itu ya tulisan hanya satu judul dan satu bahasan yang isinya beberapa paragraf ya. Beda dengan makalah ya. Essay pendek aja, palingan 1 halaman, paling banyak ya 2 sampai 3 halaman gitu. Oke, di dalam argumentative essay writing ini kalian harus scientific thinking atau empirical research. Maksudnya apa yang dikatakan itu harus empiris, sesuai dengan fakta. Jadi tidak ngawang-ngawang atau abstrak gitu. Oke. Selanjutnya critical thinking, berpikir kritis. Ya, nanti akan kita pelajari apa nih critical thinking ini katanya Mister nih. Nah, oke. Selanjutnya argument building. Jadi kalian sebagai mahasiswa, apalagi nanti pada menjadi calon guru, menjadi peneliti juga kan, harus tahu cara membangun argumen yang terpercaya. Jadi jangan argumen yang hoax gitu kan. Argumen ini maksudnya pendapat ya. Kadang-kadang kan kita sering mahasiswa mengungkapkan pendapat tapi isinya tuh tidak ada. Maksudnya banyak kali terlalu bunga-bunga kata-katanya tuh. Terus banyak yang hoax, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kajian-kajian penelitian terdahulu, dan juga berdasarkan teori-teori. Oke, selanjutnya grammatical features correctness. Nah, ini yang katanya si Izzat tadi, kita letakkan paling akhir. Nah, grammatical. Jadi grammar itu nanti kita pelajari sambil jalan, tidak menjadi fokus kita. Yang paling pertama harus scientific dulu, berpikirnya secara ilmiah, ya, ilmiah. Baru critical, baru argumen, baru grammar. Oke? So far so good? So far so good. Masih aman ya? Masih aman. Kalau ada yang nggak tahu, langsung ditanyakan. Maksudnya apa nih, Zat? Kok ada keluar itu, Zat? Unlimited minute? Kenapa ya? Remove 40 menit time limit on your next group. Berarti mati nih? Mati ya? Nah, saya... Oke. Mati, Mister. Enggak. Lanjut aja dulu ya? Lanjut aja dulu. Oke, nanti kalau dia mati, berarti kita tinggal sambung lagi dengan link yang sama. Oke? Oke. Next. Nah, sekarang. I want to ask you. Can you see the picture? Wow. Bisa lihat gambarnya? Biru. Oke. Which one would you like to drink? 1 or 2? Coba pilih. 1. 1 or 2? And why? Kenapa kira-kira? Coba. Siapa yang mau bilang nomor 1?
Coba Izat pertama. Izat 1 or 2? Kalau nomor 2, saya beda warna, Mister. Maksudnya? Itu kan teh kan. Kalau saya bisa teh itu teh yang coklat, bukan hijau gitu. Oh, it's okay. Berarti anggaplah ya. Sebelah number 2. Iya. Number 2 Iya. and number 1 is what's that? Soda drink ya. Iya. Jadi Like soda. soda drink. So which one do you choose? Number 2 or number 1? I really love number 2. Coba Izat, why? Jelaskan. Why? Kenapa? Because I can make them sweet and they are healthy to my body, make me fresh, and I love it. That's all. Okay, so the word that we catch from Izat's statements, pertama, health ya, make healthy. Okay, apalagi tadi? Healthy, sweet, Sweet, and then yeah. fresh tadi ya? Apa? Ya. Make me fresh and happy. Happy, oke. Jadi abis minum teh langsung happy gitu ya? Ya, kurang lebih gitu. Perasaan saya jadi lebih enak misalnya gitu. Oh, oke. I see. Berarti Izat number 2. Next, Repita. Which one do you like? Number 2 or number 1? Kalau nggak mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia boleh. Pilih yang mana? 2, Mister. 2. Why? Jelaskan. Soalnya saya nggak bisa minum minuman kayak gitu. Tenggorokan saya rapuh. Tenggorokan rapuh. Oke, selanjutnya terus? Udah hati. Langsung radang. Oh. Tapi nggak terlalu sering juga sih kalau minum minuman kayak teh gitu, green tea. Paling sering ya air mineral. Oke. Enggak, ini Mister kasih 2 nih pilihan nih. Jangan pilihan ketiga nih. Repita pilih yang air mineral pula. Soalnya ini jarang-jarang diminum, Mister. Oke. Anggaplah number 2 ini tea ya. Entah itu green tea, entah itu black tea, entah itu brown tea, entah itu apa lagi, pink tea, blue tea, bebas lah pokoknya ya. Pink tea yang mana? Pink tea. Oke, next, Dablo. Oke. Dablo, please choose. Number 1, sir. Number 1, why? Because I don't like tea. Kayaknya minum soda tuh lebih nyegerin gitu, apalagi misalnya ada yang Sprite kan. Nyatanya nyegerin. Terus ya, kok nyegerin gitu. Korban iklan. Misalnya kayak makan apa tuh lebih cocoknya ke soda deh. Biasa kan orang ke teh kan, kalau aku kan soda kan. Oke, karena soda itu lebih enak sudah makan gitu ya. Nyegerin aja gitu. Lebih nyegerin. Oke, kalau kata Repi tenggorokannya sensitif, tapi kalau rapuh ya. Tapi saya suka cuma udah kayak kerupuk aja rapuh. Saya mah sama semput. Oke, next kalau ini Anita. Yes, Mister. Which one do you choose? 2. Huh? 2. Why? Because I like hot and lebih enak aja gitu, Mister, kalau misalnya makanya sama roti gitu. Oke. Lebih suka gimana ya? Iya. Nah, kenapa sukanya? Kenapa? Dicampur roti gitu. Enggak, Mister, dia tuh lebih nyambung aja itu kalau sama makanan yang kayak panas-panas gitu. Enggak, ini Mister nanya nih, kalau Mister misalnya kalian main ke rumah Mister nih. Mister kasih mau soda drink or tea. Nah, pilih yang mana? Soda drink. Enggak, kalau Anita. Oh, Anita. Anita dulu, habis ini Indah. Mister. Soalnya tadi Anita alasannya belum kelihatan. Masa temannya roti gitu? Nggak tahu. Padahal cuman saya suka dua-dua sih, Mister. Pilih satu. Menurut kalian mana yang lebih bagus? Menurut Anita mana yang lebih bagus? Kalau teh itu kan lebih
sehat aja gitu misal daripada soda. Karena kalau soda itu kan banyak gasnya. Terus kalau misal bagi kayak orang yang sakit mah tuh kayak nggak boleh terlalu lah kalau misalnya untuk itu. Kalau teh kan bagus gitu. Oh. Ada teh yang bagus untuk kesehatan lah misal. Oke. Nah, good. Oke, next Indah. Indah, which one do you choose? 1. Number 1. Ya. Why? Tell me your reason, Indah. Karena saya suka soda. Habis itu juga sama nyegerin. Apalagi kalau dingin kan, terus cuacanya juga lagi panas gitu. Kayak mendukung untuk minum. Kalau dari segi kesehatan? Kalau segi kesehatan sih pastinya bisa buat sakit kan karena soda. Apalagi yang untuk saya yang kayaknya mah sakit juga. Mah kan? Makanya tapi lebih sukanya soda gitu. Oke, good. Jadi ini juga berpikir kritis nih kalian di sini. Jadi berpikir kritis itu ketika kita menentukan pilihan kita beserta alasan-alasannya gitu. Nah, itu critical thinking. Jadi, misalnya ada yang menawarkan, Repi, soda ini bagus ketimbang teh. Tapi, Repi sudah punya background knowledge, latar belakang pengetahuannya bahwa soda tidak baik. Misalnya gitu. Jadi, dia memang lebih pilih teh. Dan dia lebih suka teh gitu. Nah, Repi punya alasan. Nggak hanya bilang teh itu lebih enak, tapi dia bilang teh ini lebih menyehatkan. Bisa menyegarkan badan, atau mungkin dia sakit tenggorokan, jadi kalau minum yang soda akan berbahaya. Jadi kan setiap pilihan kalian itu punya alasan. Nah, there is critical thinking. Jadi itulah namanya critical thinking atau berpikir kritis. Jadi, apa yang kita pilih itu, posisi apa yang kita pilih itu memiliki alasan. Nah, selain alasan, kalian juga harus punya bukti pendukung atau fakta pendukung. Nah, itulah empirical evidence, bukti-bukti empiris. Misalnya, hasil penelitian, dokter bilang kalau teh ini bisa mengurangi lemak atau mungkin bisa menghilangkan apa istilahnya itu? Stres atau mungkin racun, oksitosin dan segala macam. Nah, itu kan berdasarkan hasil penelitian. Nah, itulah berpikir kritis. Oke? So far so good? So good. Nah, jadi udah tahu ya Zat ya sekarang ya, berpikir kritis Zat? Ya, Mister. Tahu. Nah, jadi bukan melihat bisa melahirkan banyak teori, ya. Tapi kita mencari kebenarannya gitu ya, Mister. Sebenarnya bukan mencari kebenaran, karena kebenaran itu sifatnya relatif. Ya, kayak tadi, misalnya Indah dan Dabro bilang soda bagus untuk diminum karena menyegarkan. Nah, sedangkan Anita dan Repi bilang teh yang lebih bagus. Jadi mana yang benar, mana yang salah itu relatif kalau di sini nih. Jadi tidak bisa kita paksakan. Nah, cuman masing-masing orang punya pilihan dan punya alasan. Nah, itulah berpikir kritis. Alasan mana yang lebih masuk akal ya tergantung dari penjelasan orang itu kan. Misalnya dia pilih teh kenapa? Ya karena batangnya itu warnanya hijau jadi sehat. Nah, itu kan tidak masuk akal. Ya kan? Nah, ya ini teh kok gara-gara batang gitu kan. Tapi mungkin itu tadi karena kandungannya. Karena teh ini kandungannya sehat. Nah, menurut hasil penelitian memang sehat. Banyak zat-zat yang bisa menghisap racun. Nah, itu kan logis kan? Alasannya logis. Jadi dia memang memilih teh karena ada alasan tertentu. Oke? Nah, sama juga halnya dengan sekarang ini, kalau mahasiswa diminta berpikir kritis, misalnya tentang berita-berita di TV. Nah, jadi ketika ada yang bilang, misalnya, Sumbar tidak Pancasilais misalnya. Nah, itu kan yang lagi hot kemarin ini kan? Iya, Mister. Nah, jadi kalian tidak lantas langsung, misalnya nih ada yang orang Sumbar langsung bilang, wih kok
begini jadinya. Tapi tunggu dulu, kita berpikir kritis. Kira-kira kenapa kok bisa ada ini? Terus kalau kita ngomong nih, kira-kira kenapa? Nah, kita tidak lantas langsung tersulut emosi, kita coba pikirkan dong baik-baik kira-kira alasannya apa? Alasannya apa? Bagaimana? Kenapa? Nah, gitu. Oke? Nah, next ya. Siap? Next. Nah, oke. Nah, ini dia. Layers, tadi sudah critical thinking, ini layers of argument. Jadi dalam berpikir kritis, kalian itu mengungkapkan argumen, ya kan? Argumen atau pendapat, ya kan? Tadi Indah kan bilang, misalnya argumennya, ya karena ini menyegarkan, sama kayak Dablo, itu kan argumen Dablo. Nah, jadi ada beberapa layers atau lapisan di dalam kita menentukan pilihan atau dalam kita berpikir kritis. Ya. Pertama itu claim. Lapisan paling luar itu claim. Apa itu claim? Point. Ya, point. Atau di awalnya. Misalnya tadi Dablo bilang, saya lebih suka teh. Nah, itu klaimnya Dablo. Ya, Dablo bilang saya lebih suka soda. Nah, itu katanya Dablo. Baru lapisan berikutnya setelah kita ngasih claim, kita kasih reason. Apa nih reason? Alasan. Oke. Alasan ini explanation, penjelasan. Kenapa Dablo sukanya soda? Karena sodanya itu bisa menyegarkan perut, terutama ketika habis makan bisa gampang sendawa. Reason. Ya, alasan kan? Alasan. Oke. Selanjutnya, lapisan berikutnya, setelah memberikan alasan, Dablo kasih bukti. Evidence. Evidence ini artinya bukti, ya. Bukti. Nah, untuk support. Support di sini maksudnya untuk mendukung pernyataan Dablo tadi. Nah, Dablo bilang soalnya kalau minum soda itu habis makan bagus. Jadi habis makan enak. Jadi kita bisa sendawa. Buktinya apa? Misalnya ada loh penelitian bilang kalau soda itu bisa bikin gampang sendawa. Saya baca di berita Kompas Siana misalnya. Nah, itu kan buktinya. Ya kan? Atau mungkin, iya loh, aku udah hampir setahun ini setiap makan selalu minum soda, pasti habis itu langsung sendawa. Bukti juga, bukti empiris, ya kan? Nah, pengalamannya. Nah, bisa juga, jadi bukti itu bisa dari berita, dari penelitian, atau mungkin dari pengalaman. Oke? Ya, akhirnya ada evidence. Nah, yang berikutnya ada warrant. Apa warrant? Garansi. Garansi. Atau di sini maksudnya quality. Nah, oke. Quality ya. Nah, benar. Sama itu. Jadi maksudnya warrants ini quality-nya kira-kira bagaimana argumen kita ini gitu. Nah, oke, terakhir kita ada acknowledgement. Acknowledgement inilah posisi kalian. Jadi stance itu artinya pilihan. Jadi pilihannya si Izan adalah meminum teh. Nah, pilihan Dablo adalah meminum soda. Nah, itu stance-nya. Jadi setelah beberapa lapisan-lapisan ini, akhirnya kita dapatlah di inti itu bahwa inilah pendapat kita gitu. Oke? Oke. Bagaimana? Contohnya ya. Nah, coba kita lihat contohnya yang tadi. Nah, ini jawaban dari picture tadi. Soda atau teh. Nah, contohnya jawabannya adalah teh ya. Pertama kita klaim dulu tadi kan. Coba tengok ini mungkin bisa nanti ya. Klaim ya pertama ya. Ya kan? Klaim dulu. Nah, claim your point. Jadi saya bilang tea is believed to be good for health. Jadi saya pilih teh. Teh itu dipercaya baik untuk kesehatan. Nah, itu klaim saya. Klaim maksudnya pernyataan saya. And then reason.
Alasannya apa? Logical support. Kira-kira alasan yang logis ya. Chinese tea contains T-rhabigin and T-flavin that have positive effects on our body. Jadi alasan logisnya, saya bilang teh ini mengandung T-rhabigin dan T-flavin yang memiliki efek positif untuk tubuh kita. Nah, ini alasannya saya. Logik kan? Logis kan? Logis. Nah, jadi bukan karena batangnya warna hijau, bukan gitu ya. Tapi karena memang mengandung T-rhabigin dan T-flavin. Nah, baru ada evidence, buktinya. Kira-kira apa sih kok kamu bilang bagus gitu? Kenapa kok dibilang memiliki positive effects on our body? Karena higher volume of black tea consumption was significantly related to lower prevalence of depressive symptoms. Nah, jadi konsumsi teh yang dalam jumlah yang tinggi ini secara signifikan menurunkan depressive symptoms, simptom depresi. Nah, ini benar nih kata Dablo tadi nih. Bisa mengurangi depresi. Nah, ini menurut si Lee. Ini hasil penelitiannya si Lee tahun 2016. Selanjutnya, studi ini suggest that consumption of tea, konsumsi teh, especially green tea and British tea, khususnya teh hijau dan teh Inggris, was associated with lowering the risk of hypertension. Nah, jadi minum teh itu menurut hasil studi bisa menurunkan resiko darah tinggi. Ini kata si Li, Yang, Zhu, Li, Ho, dan tahun 2016. Nah, ini penelitiannya ya. Oke, ini evidence-nya. Baru, mana tadi? Nah, ini tadi. CRE. Nah, warrants-nya quality-nya. Nah, jadi dari pernyataan kita ini kan udah jelas kualitas dari evidence yang kita berikan dan reason yang kita berikan ini bagus kan dan masuk akal. Nah, gitu. Akhirnya sampailah kita di stance-nya. Berarti dari pernyataan ini orang ini memang suka teh berarti. Nah, ini ada alasan-alasannya. Oke, gimana? So good. Yang lain bagaimana? So good, sir. Nah, jadi nanti kalau ketika membuat argumen harus ada klaimnya dulu. Menurut kalian bagaimana? Baru ada reason, ya, reason. Baru harus ada bukti, evidence. Nah, buktinya. Pak, misalnya nggak mau dari ini artikel ya namanya, artikel penelitian. Kalau nggak mau dari artikel penelitian, Pak, boleh dari berita. Misalnya nanti tinggal di dalam kurung kompas.com tanggal berapa. Atau mungkin dari Kompasiana, atau mungkin dari Harian Merdeka. Nah, gitu. Boleh dari berita koran, atau mungkin dari buku juga boleh. Buku apa yang kalian kutip. Nah, ini kutipan di sini. Tapi harus ada bukti yang ilmiah dan berkualitas, kualitinya. Gimana? Oke, Mister. Oke. Anita, Revita, Oke. Indah, aman? Oke. Aman. Yakin nih nggak ada yang mau ditanyakan? Yakin. Jelas ya? Tidak. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau untuk mencari artikel ilmiah itu bagaimana Mister caranya? Nah, besok akan kita pelajari navigating resources, mencari sumber bacaan. Nah, sekarang ini bacaannya bebas. Kalau yang besok itu kita akan mencari sumber bacaan dari artikel jurnal ilmiah. Oke? Artikel jurnal ilmiah. Oke, next. Nah, ini dia. Why we need to understand critical thinking. Jadi kira-kira, Mister, kenapa sih kok Mister ngajarin critical thinking? Kami bikin writing aja udah cukup lah gitu misalnya. Oke, because in writing something,
the writers try to influence the readers. Jadi seorang writers itu penulis, ketika dia menulis, dia itu sebenarnya mempengaruhi si pembaca. Jadi ketika kalian menulis, coba bayangkan kalian sedang berdialog dengan si pembaca, tapi hanya bedanya dalam bentuk tulisan. Nah, itulah. Jadi ketika memberikan pendapat or argument, tentunya tulisan yang kalian hasilkan harus kritis. Jadi tidak sembarangan, tidak sembarang judgment gitu. That's why you need to understand critical thinking. Nah, kenapa ya? Kita lihat. Actually people are trying to convince you too. Nah, ketika kita lihat orang-orang itu kalau memberikan sebuah tulisan, pasti mereka berusaha meyakinkan kita. Untuk apa? Believe something. To think of a certain thing. Untuk berpikir suatu hal. Or to do something. Untuk melakukan sesuatu. Or to behave in a certain way. Untuk berperilaku pada cara yang tertentu. Or to take action. Untuk apa nih? Maksudnya to take action means untuk beraksi langsung gitu, aksi langsung. Or to refrain from taking action or doing a particular thing. Nah, jadi ketika kita membuat tulisan, kenapa harus critical thinking ya ini? Karena kita berusaha meyakinkan orang bahwa memang menurut saya ini loh yang sebenarnya, ini loh yang yes. Nah, ini loh yang no misalnya gitu. Oke? Okay? Halo. Halo, Mister. Oke. Jadi, you need to understand critical thinking ya. Ya. Oke. Nah, tugas habis itu. Don't worry. It is only pre-writing. It means that I just want to know your ideas in the beginning of the course. Jadi I just want to check your your opinion. Ya, saya hanya mau melihat pendapat kalian aja. Ini pre-writing. Jadi don't worry too much ya. Ini Mister hanya mau melihat aja kemampuannya bagaimana. Jadi jangan terlalu cemas. Ini hanya pre-writing ya. I give you an issue here. Ada isunya. In this pandemic era, technology and internet become the important aspect in educational setting because almost all of the schools and universities in Indonesia implement distance learning atau pembelajaran jarak jauh, PJJ. Some experts argue that it is effective to continue implementing distance learning in the post-pandemic era. Tahu nih artinya? Tahu, Mister. Oke, ya jadi pada masa pandemik ini teknologi dan internet menjadi aspek yang penting di setting dalam dunia pendidikan, ya karena hampir seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia menerapkan pembelajaran jarak jauh or distance learning. Beberapa ahli berpendapat bahwa pembelajaran jarak jauh ini efektif. Jadi, baik jika diterapkan setelah masa pandemik. Jadi, sehabis COVID ini menghilang, kita tetap ada PJJ gitu. Nah, PJJ. Ya, pembelajaran jarak jauh itu maksudnya ya. Oke, and the question. Nah, kenapa Mister kasih stance di sini? Jadi Mister bukan hanya mau minta kalian menjawab, tapi stance. Apa tadi stance? Pilihan. Pilihan. Atau posisi kalian bagaimana? Ini questionnya, to what extent do you agree or disagree on this opinion or claim? Jadi, seberapa jauh kalian setuju atau tidak setuju terhadap pendapat ini? Nah, itu pertanyaan. Kira-kira kalian setuju
atau tidak setuju. Oke? Oke. Instructionsnya, write an argumentative paragraphs containing claim, reason, and evidence. Yang tadi itu ya. Claim, reason, and Oke, evidence. Oke. In 50 minutes. Dalam 50 menit. Tulis di... Sekarang, Mister. Sekarang, kan kuliahnya sekarang. Wadaw. Oke. In a paper. Tulis di kertas. Habis itu di scan atau di foto, send to the group. Dikirim. Oh, abis dari ini ya, Mister ya? Ya, Dari ini udah, abis Zoom ini. ini udah habis nih. Oke. Ya. Aduh. Ada nggak lagi ya? Coba tengok slide yang lain. Udah, thank you so much. Habis. Ini sudah Alhamdulillah. habis. Nah, Alhamdulillah. so do you have any questions so far? Coba sebelum masuk ke tugasnya, ada yang mau ditanyakan? Jadi buat yang ini sama kayak contoh sebelumnya Kak Mister yang tadi contoh yang Mister kasih kan? Iya. Ya, Oke. ya, benar. Jadi nanti di dalam paragrafnya nggak harus ada claim, reason. Ini nggak ada. Ini kan hanya istilahnya di dalam draft kalian ya. Nanti dijadikan satu paragraf utuh aja gitu. Tapi ketika dibedah, paragraf itu nanti ada klaimnya, nanti ada reasonnya, nanti ada evidence. Oke? Oke? Mister, Oke, Mister. Ya? kalau diketik boleh screenshot boleh nggak, Mister? Kayaknya lebih enak ditulis tangan deh. Misalnya mau lihat tulis tangan, kalian sudah lama kan nggak ada tulis tangan kan? Oh, aduh. Udah kayak ceker ayam Mister tulisannya jelek. Nah, it's okay. Tapi boleh diketik dulu, nanti kan tinggal tulis tangan aja yang versi final versionnya kan. Oke, Mister. Nah, oke. Only one paragraph. Satu paragraf aja. Satu paragraf aja, nggak banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak. Tapi harus ada claim, reason, dan evidence. Oke? Oke, Mister. Ya, jadi udah tahu ya. Jadi apa ilmu yang didapat hari ini? Udah dapat. Critical thinking and nah itulah ya. And Critical thinking ya. Mister. Itulah Pokoknya. Coba Dablo jelaskan kembali apa itu critical thinking. Ayo. Nah, critical thinking itu menentukan pilihan, tapi jelas dengan penjelasannya dan juga alasan yang logis. Alasan yang logis. Oke, Logis. satu poin. Coba Anita, apa critical thinking? Pengertian lain selain yang dikatakan Dablo. Ada Anita? Ya, Mister. Pakai bahasanya Anita. Tadi nggak dari pertama loh Anita, Mister. Lah, Oh iya Kak Anita nggak dari pertama Mister tadi. critical thinking kan baru Kan- banget kan? Tadi dia kan bahas tengah Mister. Enggak. Kan critical thinking kan baru-baru ini bukan tadi? Yang Anita juga jawab pilihannya teh kan? Oh iya, Mm-mm. Ayo loh. Ayo pakai bahasanya Anita aja. Berpikir kritis itu apa? Tadi Dablo sudah menjelaskan dengan alasan yang logis. Nah, apalagi yang didapat dari pertemuan ini? Hah? Anita? Ya, Mister. Coba Izat. Nah, Izat mewakilkan Izat, silakan. Aduh. Banyak kosakata bahasa Indonesia tapi nggak tahu mau ngomong apa, Mister. Nah, oke. Benar. Cari yang simple aja. Oke. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Mister? Up to you. English is better. From my catch eyes, critical thinking seems like
you have choice Hmm. to choose which is better and what the reason with what is the reason, and you are not your reason and evidence to apa with your ideas, with your thinking ideas, like that. Okay, very good. Yeah, very good. Yeah. Okay. Next, coba Indah. What critical thinking is? Menurut saya critical thinking itu memilih dengan memiliki tujuan, terus mencari pendukung atau support dari critical itu. Gimana sih? Gitu lah, Mister. Paham nggak? Oke. Susah untuk mengatakannya. Jadi ketika kita ada pilihan, harus ada supportnya ya, pendukung. Supportnya. Good. Pendukung. Nah, tadi kalau Izzat tadi evident ya. Kalau Dablo bilang alasannya, reasonnya logik. Nah, next, Revita. Ada Revi masih di sini? Ada. Nah, Ngantuk dia. ada critical thinking. Aduh, Revi ini begadang terus nampaknya malam. Critical thinking itu berpikir secara logis sesuai hasil penelitian gitu, Mister. Oke. Kayak nggak dibuat-buat, sesuai di lapangan. Berarti tidak ngawang-ngawang ya? Oke. Berdasarkan hasil penelitian. Good. Last one, Anita lagi. Nah, teman-teman kita, Kembali Anita. lagi. Berpikir Kalau kritis apa? Critical thinking itu adalah membuat suatu argumen, Mister, yang benar, seperti kita membuat kesimpulan gitu loh, Mister. Apa yang Ngopi. Ya? Maksudnya menyimpulkan sesuatu itu benar atau tidak gitu berdasarkan pendapat kita ya. Dan didukung oleh pendapat ahli atau hasil penelitian dan juga berdasarkan evidence lain, bukti-bukti lain. Yang penting harus logis. Nah, oke? So far so good? So far so good. Oke, berarti sekarang sudah 11.25. 25. Kita sampai apa sih kelasnya? Kita sampai sebenarnya Mister jam 1 kan? Jam 1 ya? Ya, sebenarnya benar. Nah, gimana? Nah, tadi kan Pak Daria tadi mintanya call kan sama-sama. Itu jam 10 juga. Apa gimana? Mister, tadi kan ada pelajaran Pak Daria kan diganti hari ini juga, tapi jam 9 atau jam 10 tadi tuh. Nah, jadi Bapak mintanya tadi itu kan fikul jam 10, tapi karena ada mata kuliahnya Mister, jadi nggak jadi. Jadi dimundurkan jam 1. Diceng nah, sih. Diceng gitu. Tapi kan sesuai waktu, kata Pak Daria, dia kan masih tetap jam 10. Kayak gitu. Jadi untuk Senin depan sesuai dengan waktu, katanya gitu. Dengan jadwal gitu, Star. Jadi dianya jam 10. Sesuai dengan jadwal gitu. Karena waktu, ya karena tadi kasih tahu kalau misalnya MK-nya berubah jam berapa tuh tadi tuh? Jam 10 pelajaran Bapak itu gitu. Baru hari ini diganti gitu di perubahan. Karena begini, kalau siang itu udah banyak yang ngantuk. Nih writing masalahnya nih. Betul. Jadi lebih setuju jam 10 sih, Sat. Nah iya. Karena kan harusnya jadwalnya kan kosong kan hari ini kan. Jam 10 ini kan, makanya saya majukan. Nah, tapi karena tadi baru ada perubahan, pelajaran Pak Daria baru dimajukan gitu hari ini jam 10 gitu, Mister. Baru dimajukan, baru dikasih tahu tadi. Sebenarnya kan jadwal sebelumnya kosong jam 10. Jadwalnya sebelumnya memang kosong gitu. Ya udahlah kalau begitu. Jadi kalau gitu berarti Senin depan kita ikut
waktu ya, Mister? Ikut Eh, jadwal maksudnya. Sir, tapi enaknya jam 7.45 deh yang pelajaran